Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini ya? Semoga kalian tetap kuat mentalnya, tetap aman ya teman-teman ya. Dengan keadaan market yang seperti ini dan saya doakan tetap sukses semua buat kalian. Amin. Tetap ya teman-teman, dalam keadaan market yang sekarang memang benar-benar seperti ini, secangkir kopi harus selalu ada ya teman-teman, buat menemani lah ya, menemani hari-hari Anda, menetralkan kehidupan Anda seperti itu ya. Karena apa, pecinta kopi kalau nggak ada kopi itu rasanya hambar ya. Dan di sini teman-teman ya, di kesempatan kali ini memang benar-benar Bitcoin mengalami ambang penurunan yang cukup dalam ya. Dan di sini di semua market, di semua aset cryptocurrency sekarang terjadi banyak panic sell teman-teman ya. Terjadi banyak banget ya panic sell ya. Bukan hanya di koin-koin 10 teratas, melainkan token meme, token micin, pokoknya semuanya terjadilah panic sell untuk saat ini ya teman-teman. Kalau kita lihat dari Bitcoin itu sendiri, memang di sini penurunannya teman-teman dalam candle satu harian ini sangat tebel-tebel ya. Untuk candle merahnya teman-teman di sini pun juga terjadi hal yang sama seperti itu ya. Karena beredar rumor bahwasanya Bitcoin ini bakal menyentuh intinya di bawah 30.000 US dollar. Maka dari itu mungkin ya, mungkin para investor yang beli Bitcoin kemarin di harga-harga cukup tinggi gitu teman-teman, mereka melakukan penjualan juga gitu untuk mengamankan aset mereka terlebih dahulu, dan mungkin ketika turun lagi dia akan masuk seperti itu ya. Dan di sini pun terjadi juga di Shiba Inu teman-teman, di Shiba Inu, di Ethereum, di Polkadot, terus di Dogecoin, XRP, pokoknya semua ya, semua koin 10 besar ke atas ini melakukan panic sell semua, dan 10 besar ke bawah pun juga melakukan panic sell semua. Termasuk token meme, token micin yang harganya murah-murah itu masih banyak sekali yang melakukan panic sell. Itu dikarenakan memang dalam keadaan market yang seperti ini. Dan jujur saja teman-teman, jujur saja ya, ada beberapa aset saya yang sudah saya cut loss, tapi nggak cut loss semua, nggak all in saya cut loss, nggak teman-teman ya. Ibaratnya kayak gini contohnya ya, saya mempunyai token Shiba ibaratnya 30 juta token Shiba. Nah itu 15 juta token Shiba itu saya cut loss teman-teman, berarti saya masih ada 50% di aset Shiba Inu. Nah cut loss saya itu saya belikan ke BIR teman-teman ya, ke BIR itu untuk mendapatkan cuan tipis-tipis lah ya, seperti itu intinya. Dan alhamdulillahnya saya juga sudah dapat dari BIR itu, walaupun nggak banyak karena saya masuk pun nggak begitu banyak di BIR seperti itu teman-teman. Nah jadi di sini buat kalian ya yang mungkin mau cut loss dan sebagainya, itu hak Anda teman-teman, itu hak Anda, itu uang-uang Anda gitu teman-teman. Jadi kalau memang kalian mau cut loss ya, mau cut loss itu kalian harus punya planning untuk serok di bawahnya lagi seperti itu. Tapi kalau kalian nggak punya planning, tiba-tiba kalian cut loss, berarti kalian menerima keadaan dengan kehilangan uang Anda ya, mungkin kehilangan hampir 60%, 70% dari aset Anda seperti itu kalau kalian cut loss tanpa ada planning buat serok lagi ke bawah gitu. Jadi kalian harus benar-benar ikhlas kalau kalian melakukan hal itu, kecuali kalian cut loss dengan mempunyai planning buat serok lagi ke bawah. Karena di sini kalau saya lihat Bitcoin masih memiliki potensi buat turun lagi teman-teman, di mana ya dia juga sempat menyentuh kepala 29 ribuan seperti itu. Jadi di sini masih banyak lagi ya teman-teman, masih banyak potensi-potensi untuk turunnya dari aset cryptocurrency. Nah, karena ini apa ya? Kita harus menunggu di bulan Mei sampai Juni sebenarnya ya. Puncak-puncak dari The Fed nanti adalah bulan Mei dan Juni ya. Jadi kalau saya pribadi untuk melakukan serok, untuk melakukan masuk lagi, saya masih menunggu teman-teman, menunggu final dari The Fed nanti ya. Kita tunggu, dan mungkin saya juga menunggu dari arah pembalikan market itu tersendiri seperti itu untuk melakukan serok ya, seperti itu untuk melakukan tambah muatan mungkin untuk menutupi kerugian saya yang mungkin cukup dalam juga ya, karena hampir 80-70%an lah ya saya mengalami kerugian di aset cryptocurrency. Tapi saya tetap santai saja, walaupun di sini banyak banget panic sell ya teman-teman. Saya tetap santai saja karena kalau kita sudah mempunyai target ya, berinvestasi itu nggak singkat ya. Kalau kita mempunyai mindset seperti itu, investasi itu nggak singkat. Jadi kita memang membutuhkan waktu yang cukup lama, kecuali trader ya, trader dia mencari cuan dalam waktu singkat. Beda lagi dengan investasi jangka panjang ya, atau holder. Trader
trader dan holder itu kan berbeda ya. Kalau trader dia mencari income atau pendapatan secara singkat teman-teman ya, harian, mingguan seperti itu. Tapi kalau holder dia membutuhkan waktu lama untuk mencapai suatu targetnya, seperti itulah ya. Dan di sini pun bukan hanya dari aset cryptocurrency, melainkan semua ya, saham pun mengalami penurunan. Di sini dari Netflix pun mengalami penurunan 76% ya. Terus di sini ada belanja 69%, PayPal mengalami penurunan 82%, Alibaba 83%. Nah, jadi bukan dari aset kripto saja yang mengalami penurunan ya. Jadi semua yang berbau-bau investasi, saham ya seperti itu mengalami downtrend semua teman-teman ya, bukan hanya cryptocurrency ya. Jika Anda khawatir tentang kripto harga, maka apakah Anda memperhatikan situasi pasar saham? Nah, ya saham seperti ini keadaannya ya. Sama dengan kripto saat ini gitu, mengalami penurunan yang sangat tajam teman-teman. Ini pun saya masih menunggu sebenarnya, masih menunggu dari hasil finalnya The Fed nanti sebenarnya ya, itu antara bulan Mei sampai Juni teman-teman, karena di sini The Fed masih akan menaikkan inflasinya lagi sebesar 0,5% lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan sih isu tersebut akan kenaikan lagi itu nggak jadi gitu teman-teman. Mudah-mudahan cukup lah ya, kemarin cepat naikkan 0,5%, udah itu aja gitu teman-teman. Tapi di sini informasinya yang saya dapat bahwasanya The Fed ini masih akan menaikkan suku bunganya lagi gitu teman-teman. Maka dari itu, dari Fear and Greed itu sudah menyentuh kepala 10% loh. Jadi itu sangat ekstrim sekali untuk tingkat ketakutan para investor buat masuk ke kripto lagi gitu teman-teman ya. Mungkin kita bisa menunggu lah ya, menunggu momen-momen di mana keadaan market ini sudah mulai membaik seperti itu teman-teman ya. Kita tunggu itu. Nanti kalau sudah ada isyarat-isyarat tentang apa ya, tentang pembalikan arah market, insya Allah ya teman-teman, insya Allah akan saya sampaikan juga ke teman-teman semua gitu ya, di mana waktu zero, di mana waktu yang tepat gitu teman-teman untuk melakukan apa ya, pembelian lagi seperti itu. Untuk saat ini memang benar-benar apa ya, hancur teman-teman. Kalau kalian mau tetap nekat masuk ya nggak apa-apa. Kalau kalian mempunyai pikiran wah nanti takut ketinggalan lagi, ini mumpung diskon besar dan sebagainya, kalau mau masuk ya silakan masuk gitu. Nggak ada larangan di sini teman-teman, nggak ada larangan buat kalian mau ngejual atau mau menambah muatan lagi seperti itu. Tapi kalau kalian tanya ke saya, jujur saja teman-teman, jujur saja saya belum berani masuk untuk saat ini ya. Saya benar-benar belum berani masuk karena apa? Bitcoin masih memiliki potensi buat turun lagi, karena di sini patokan saya adalah Bitcoin teman-teman. Jika Bitcoin mengalami penurunan yang cukup dalam lagi, maka semua aset kripto juga akan mengalami penurunan yang cukup dalam gitu. Kalau kita lihat dari sini ya, Cardano, DAO, Cosmos, Gamefree ini dari sektor-sektor semuanya downtrend semua teman-teman, mengalami penurunan yang cukup signifikan, kecuali stablecoin ya. Stablecoin iya ya, kalau stablecoin dia tetap stabil gitu, apalagi nilai dolar saat ini naik gitu. Maka dari itu Bitcoin ini berlawanan dengan dolar gitu. Kalau dolar naik Bitcoin turun, kalau dolar turun Bitcoin naik, seperti itulah setiap apa ya, ada keuntungan dan ada kerugian masing-masing. Di mana dolar naik ada beberapa yang diuntungkan, ketika dolar turun juga ada beberapa apa ya, pihak yang diuntungkan seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ini dulu perihal cryptocurrency di kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat ya, semoga kita bisa belajar bersama, dan salam sukses semua buat kalian.